Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Kabar baik pastinya Kak Yanti. Kak Yanti bagaimana? Baik, luar biasa. Luar biasa. Pasti senang hari ini kan? Pasti, karena hari ini kita bisa sama-sama ketemu ibadah bersama lagi. Iya. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali dalam persekutuan sekolah minggu. Kita siapkan hati kita akan beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Iya. Sebelum jauh masuk dalam ibadah, kita akan berdoa. Semua dengan sikap doa. Duduk yang manis ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang malam yang boleh kami lalui. Sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan, kami kembali boleh dibangunkan dengan satu kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu mau beribadah, mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum jauh kami masuk dalam ibadah kami, sucikan, kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Hari ini siapa yang tadi lihat ada matahari di luar sudah terbit? Kak Winda lihat tidak? Agak sedikit berawan, tapi sepertinya matahari itu selalu terbit tepat waktu Kak Yanti. Iya. Walaupun sedikit mendung-mendung. Biar mendung-mendung, tapi hati kita tidak boleh mendung. Iya, betul Tetap sekali. kita bersuka cita hari ini, kita sama-sama naikkan pujian dari terbit matahari. Semua bangkit berdiri ya sambil tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, silakan Puji duduk. Tuhan. Iya, Kak Yanti, kita bersyukur ya kepada Tuhan. Hari Minggu itu hari yang dikhususkan Tuhan supaya kita anak-anaknya boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur walaupun sekarang masih ibadah di rumah, tapi kita bisa mendengarkan Tuhan memanggil kita loh untuk datang menyembah Dia, beribadah kepadanya hari Minggu. Iya, Kak Winda. Jadi kita bersuka cita ya, Kak Yanti. Nah, adik-adik, ayo sama-sama kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tuhan begitu mengasihi kita sampai Tuhan memanggil kita untuk datang di waktu yang khusus, di waktu hari Minggu ini, datang menyembah Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ya, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia mau kita hidup dalam persekutuan dengannya setiap saat. Apa bukti adik-adik sekalian dan juga kakak-kakak mengasihi Tuhan? Apa buktinya? Ya, dengan sikap berdiri kita menyatakan iman kita ucap bersama-sama pengakuan iman anak. Pengakuan iman anak. Aku percaya Allah Bapa berkuasa atas langit dan bumi. Aku percaya Yesus Kristus anak Allah juru selamatku. Aku percaya Roh Kudus penolongku. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Mari sama-sama kita angkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita siapkan hati kita, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, hari yang Tuhan sediakan dan dikhususkan untuk kami boleh beribadah.
Kami boleh istirahat dari semua aktivitas yang kami lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kami juga bersyukur untuk papa mama orang tua kami yang juga boleh beristirahat dari pekerjaan mereka yang sudah mereka kerjakan sepanjang 1 minggu. Dan hari ini boleh kami nikmati untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus berikan bagi kami sampai pada hari ini, sehingga kami boleh melakukan aktivitas kami setiap hari dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk perayaan Paskah sekolah minggu. Kami mau berdoa untuk sekolah Alkitab liburan yang akan dilaksanakan khusus untuk kelas 4, 5, dan 6 SD. Kami berdoa biarlah Tuhan persiapkan hati anak-anak-Mu untuk dapat mengikuti sekolah Alkitab liburan selama 3 hari pada tanggal 1 sampai tanggal 3 April nanti. Kami pun berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk perayaan Paskah bersama. Walaupun kami lakukan dari rumah kami masing-masing, kami boleh beribadah bersama-sama, bersukacita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus pada tanggal 4 April nanti. Tuhan berkati kami semua, berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan mempersiapkan acara ini. Kami juga mau berdoa saat ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk usaha pemerintah kami di dalam mengatasi, menangani pandemi COVID-19. Kami bersyukur untuk orang tua kami, opa oma, papa mama yang sudah divaksin. Biarlah mereka semua diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan setelah vaksin ini. Dan kami pun berdoa, biarlah dengan pelaksanaan vaksin ini di seluruh wilayah bangsa negara kami Tuhan, biarlah COVID-19 ini dapat ditangani dan berangsur-angsur berkurang bahkan hilang dari bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami pun bersyukur kalau pada saat ini kami diberi kesempatan dalam ibadah ini untuk membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Apa yang kami miliki, apa yang diterima oleh papa mama kami, orang tua kami lewat pekerjaan mereka, ini semua berkat Tuhan. Dan kami dengan sukacita mau membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, berkenanlah Tuhan terima persembahan kami, bahkan memakainya di dalam pelayanan secara khusus di sekolah minggu kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah sekarang waktunya kita akan membawa persembahan ya. Adik-adik persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nanti saat hari kerja, hari Senin sampai hari Jumat atau hari Sabtu, kalau papa mama sempat ke gereja, persembahannya boleh dibawa ke kantor gereja. Atau papa mama bisa mentraks sambil membawa persembahan sekolah minggu yang tertulis ini ya. Nah, sambil membawa persembahan kita dan kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa hari ini ya. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang
Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Lilian. Semua sikap yang tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang main-main, lari-lari. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak boleh sambil makan, Kak Iya, Linda. betul. Kita mau makan firman Tuhan hari ini ya, Iya, makanan makan rohani. Jadi duduk yang tenang ya, jangan sambil makan-makan, apalagi lompat-lompat. Iya. Sikap yang sopan. Siapkan hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa lagi hari ini. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh bangun tidur dengan tubuh yang sehat. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Berkati Ibu Guru yang akan bercerita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernahkah anak-anak merasa sedih? Tidak ada orang yang menemani anak-anak. Anak-anak merasa sendiri, bahkan sering menangis. Tidak ada teman-teman yang diajak bermain. Teman-teman semua mengecewakan, membuat anak-anak merasa sedih. Mereka tidak mau bermain dan tidak menerima anak-anak. Anak-anak merasa ditolak, anak-anak sedih sendiri. Semuanya orang rasanya tidak ada yang mau menemani anak-anak. Anak-anak merasa sedih sekali. Benarkah demikian? Coba kita dengarkan kisah berikut ini ya. Ada suatu hari di tanah Yudea terjadi kerumunan orang yang banyak sekali. Mereka sibuk ke sana kemari. Apa yang terjadi? Wah, ternyata mereka sedang berbincangkan tentang Tuhan Yesus yang datang di kota mereka. Di kota mereka kedatangan seorang tamu agung, yaitu Tuhan Yesus. Mereka sudah mendengar di kota-kota lain bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa. Lalu mereka berbondong-bondong membawa orang-orang yang sakit, baik itu lumpuh, buta, timpang, semua berbondong-bondong untuk menemui Tuhan Yesus. Mereka mau juga mendengarkan firman yang Tuhan Yesus ceritakan kepada mereka. Nah, lihat itu anak-anak, banyak sekali orang berkumpul mengelilingi Tuhan Yesus. Mereka senang sekali bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Bahkan mereka boleh mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan ceritakan kepada mereka semua. Mereka senang sekali, mereka berkumpul. Semakin hari semakin banyak orang yang berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan juga ada sekelompok ibu-ibu, mereka juga senang sekali. Mereka dengar bahwa Tuhan Yesus sudah datang. Tuhan Yesus itu baik kepada semua orang, bahkan kepada anak-anak. Mereka mau juga membawa anak-anak mereka menemui Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus baik sekali kepada semua anak-anak. Tuhan Yesus mau menerima anak-anak. Tuhan Yesus selalu merangkul anak-anak, dan Tuhan Yesus mendengarkan kalau anak-anak juga sedang sedih hati. Nah, ibu-ibu itu senang sekali. Mereka lalu juga mempersiapkan anak-anak mereka untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Wah, lihat itu, ibu-ibu sudah menggendong anak mereka yang kecil. Anak-anak yang besar berlari-larian, mereka juga gembira. Tahu bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada anak-anak semuanya. Tuhan Yesus tidak cuma baik kepada orang yang besar, orang dewasa, orang tua, tapi anak-anak pun Tuhan Yesus mau menyambut mereka. Nah, ibu-ibu juga mendekati rombongan orang-orang yang banyak di keramaian itu. Tapi terlalu banyak orang yang mengelilingi Tuhan Yesus. Anak-anak berusaha juga masuk di antara kerumunan orang yang banyak.
mau melihat Tuhan Yesus secara dekat. Mereka ramai sekali mendekati orang yang banyak itu. Tapi murid Tuhan Yesus yang sedang sibuk untuk menjaga orang-orang supaya tidak mengganggu Tuhan Yesus melihat anak-anak itu. Lalu menegur ibu-ibu dan anak-anak itu. Kamu anak-anak tidak boleh berada di sini. Kalian itu ribut. Kalian mengganggu Tuhan Yesus yang sedang sibuk. Tidak boleh, kalian pergi keluar. Tidak boleh berada di sini. Kamu pulang semua. Aduh, kecewa sekali ya ibu-ibu dan anak-anak. Tapi Tuhan Yesus melihat hal itu. Tuhan Yesus lalu memanggil, memarahi murid-muridnya. Kalian jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Karena anak-anak itulah yang empunya kerajaan surga. Hai anak-anak, lihat. Lihat itu, Tuhan Yesus memanggil anak-anak itu. Tuhan Yesus membuka tangannya menyambut anak-anak itu, memeluk anak-anak itu satu persatu, lalu menumpangkan tangan bagi mereka, memberkati setiap anak-anak. Anak-anak penuh dengan sukacita melihat bahwa Tuhan Yesus menyambut mereka, tidak mengusir mereka, bahkan menyambut dengan penuh sukacita, membuka tangannya lebar-lebar, memanggil anak-anak itu datang kepadanya, dan Tuhan Yesus memberkati mereka. Betapa sukacita dan senang sekali anak-anak itu disambut Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sangat menyayangi mereka. Tuhan Yesus menghargai mereka sebagai anak-anak warga kerajaan Allah. Anak-anak, melalui cerita hari ini anak-anak bisa tahu bahwa Tuhan Yesus sayang kita semua. Walaupun mungkin temanmu sering mengejek, sering tidak mau bermain, tidak menerima kalian, atau di sekolah kalian dikucilkan atau dianggap tidak pandai. Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus tetap sayang siapa saja. Siapa saja anak-anak yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Nah, tadi juga di dalam cerita itu kita melihat bahwa ibu-ibu mereka sangat senang sekali membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Yesus. Anak-anak juga punya mama di rumah, punya papa, om, tante, kakek dan nenek, bahkan kakak kalian yang sering membawa kalian ke gereja, ya kan? Dulu sebelum pandemi corona ini ramai sekali sekolah minggu kita. Datang ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, om, tante, kakek nenek yang membawa anak-anak ke sekolah minggu. Berterima kasihlah kepada mereka bahwa mereka itu bersedia membawa kalian ke sekolah minggu, mengenalkan kalian kepada Tuhan Yesus. Luar biasa. Doakan bagi orang tua kita, kakek nenek, kakak kita, tante kita, bahwa mereka itu selalu punya kesempatan, mereka juga mempunyai kesehatan yang baik, dan juga selalu bisa membawa kita anak-anak semua ke gereja dan mengenal Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita juga mau menghafalkan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 18 ayat 4. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Satu kali lagi lah ya. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Nah, ibu guru mau ajar gayanya untuk menghafalkan ini supaya lebih gampang ya. Kita sama-sama coba menghafal sambil membuat gerakannya. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius pasal 18 ayat 4. Satu kali lagi. Barang siapa merendahkan diri menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius pasal 18 ayat 4. Nah, anak-anak sudah hafalkan? Nah,
Sampai di sini cerita firman Tuhan. Kiranya anak-anak mendapatkan berkat melalui firman Tuhan hari ini. Dan semua kita diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Kita berdoa sama-sama lagi ya. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, cerita-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kami anak-anak yang cinta kepada Tuhan, karena Tuhan juga cinta kepada kami, mengasihi kami walaupun kami adalah anak kecil, masih muda, tapi Tuhan tetap menyayangi dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati keluarga kami, semua kami di dalam rumah kami masing-masing. Biarlah berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami dan kasih setia Tuhan selalu beserta dengan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian adik-adik sudah selesai dengar cerita hari ini. Masih ingat tidak ada Luar ayat biasa hafalan ya. tadi? Iya, yang Ibu luar Guru biasa Lilian. sekali ceritanya hari ini ya. Berarti adik-adik yang kecil itu kita juga, Tuhan Yesus sayang kita, Tuhan Yesus senang kalau kita datang sama Dia. Iya, Betul betul Kak Winda. Kak Winda ingat tidak ada ayat hafalan tadi pas Iya, selesai cerita? Betul. Apa Terdapat ya? di mana ya? Ayat hafalan tadi. Ayo Kak Yanti yang lupa ya. Di mana Dalam ya? Matius pasal berapa? Ayo. Pasal 4 kalau tidak salah. Ah, salah. Pasal berapa ya? Matius 18 ayat. Kayanti lupa. Bahaya Kayanti ini. Matius 18 ayat 4. Oh iya, Kak Yanti ingat tadi Matius 4 ayat 18, padahal Matius 18 ayat 4. Ya ampun, Kak Yanti bisanya lupa. Iya, baiklah kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semua bangkit berdiri, kita sama nyanyi pujian Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicintainya. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Oke, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Semuanya kita akan berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami dan memberkati kami semua dengan sukacita. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami memohon berkat damai sejahtera, pemeliharaan, pertolongan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang minggu ke depan, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah sekolah minggu ini. Haleluya, amin. Amin. Ya demikian sekolah minggu kita hari ini, tapi ada pengumuman Kak Winda. Oh iya. Iya, nanti pada tanggal 1, 2, 3 bulan April Ya. kita akan mengadakan sekolah Alkitab liburan. Wow. Tapi Sekolah tapi liburan. iya, Bagaimana itu kayak? nanti kita akan belajar Alkitab selama liburan. Oh, Nah. berarti di rumah ya? Di rumah. Oh, di rumah. Itu
khusus anak kelas 4, 5, dan 6. Wah, seru nggak itu kan? Seru, pasti ya? seru. Ada gamenya? Pokoknya ada games, ada Wah. firman Tuhan, ada puji-pujian. Pokoknya dirangkum begitu indah Aduh, sama kakak-kakak. tidak sabar Iya. menunggu, pengen lihat Tapi seperti khusus apa kelas sih. besar saja Kak Winda ya. Oh, kelas besar saja ya. Oh ya, untuk adik-adik kecil sabar dulu ya. Sabar dulu. Nah, adik-adik yang kecil nanti bisa gabung di perayaan Paskah hari Minggunya. Oh, kita ada perayaan Paskah juga. Iya, kita akan Wah. ibadah bersama. Tapi Betul. lewat Zoom saja Kak Winda. Oh iya, betul. Gak apa-apa, lewat Zoom kita lihat di YouTube. Gak apa-apa. Iya. Yang penting kita tetap bersuka cita bersama-sama. Oke. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu adik-adik Tuhan di Yesus rumah. berkati ya. Selamat hari Minggu Kak Yanti. Ya, selamat hari Minggu juga Kakak Winda. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.